Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bisa menyapa lagi pada hari Jumat 15 Mei 2020 atau Ramadan 1441 Hijriah. Agendanya sih ini siang ya, jam 1 sampai jam 2. Tapi tadi ada beberapa agenda, jadi saling ngabuburit lah. Kita membahas mengenai cukup menarik ya. Ya mungkin bisa dikatakan apakah agak jarang ya. Bisa dicek kajian-kajian yang ada. Ini kita ngebahas mengenai ayat-ayat traveling, membaca dunia, maju Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, mungkin sekitar setengah jam kurang lebih kita akan membahas satu ayat dan bagaimana konteksnya dan juga manfaatnya pada kehidupan kita terkait dengan traveling. Nah, ini sholawat atas Sayyidina Muhammad SAW yang telah menginspirasi kita untuk mengambil berbagai hikmah di muka bumi ini, baik di timur maupun di barat, di utara maupun di selatan. Nah, ini ayat-ayat traveling ini kalau dalam kajian tafsir bisa masuk tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Ya, tidak seperti kita membahas tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas, tafsir tahlili, tapi ini tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Dan ini juga yang saya alami langsung bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini berpengaruh menyemangati kami untuk melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini. Nah, ini menjadi power, menjadi argumen, menjadi alasan dari sisi teologi keagamaan. Karena tidak sedikit orang-orang di luar sana, mungkin juga di lingkungan kita, apa sih lah traveling, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, boros-boros aja, dan sebagainya. Makanya kita akan bahas, memang apa sih manfaat traveling, dan apalagi kita bahas tema spesifik, subtema ini adalah membaca dunia, maju Indonesia, ya. Nah, jadi ada tujuan khusus dari kita melakukan sebuah perjalanan, travel the world. Kita langsung baca ayat yang pertama yang menjadi rujukan adalah Quran surah Al-Mulk, ya. Al-Mulk ini surah ke 67, juz ke-29, hampir akhir, ayat 15. Ya, kita ngaji bersama-sama, silakan buka surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak serak dikit nih ya. Kita mau menjelang buka puasa belum minum. Dari pagi ini sudah banyak melakukan kegiatan walaupun di rumah. Ayat 15. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Kita maknai perkata terlebih dahulu. Huwa, dialah, allazi, yang, ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kamu, al-arda, bumi, zalulan, yang mudah dijelajahi,
famsyu, maka jelajahilah, fi manakibiha, di segala penjurunya, wa kulu, dan makanlah, mir rizki, sebagian dari rezekinya, wa ilaihi, dan hanya kepadanya lah, an-nusyur, kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini menarik dari tafsir Nusantara yang kita jadikan rujukan. Ayat 15 ini semua menafsirinya, surah Al-Mulk ini. Coba kita ke Profesor Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Karim. Bagi yang hadir, yang sudah melihat video ini, silahkan komentar nama dan dari mana ya. Jika ada pertanyaan juga boleh kita sharing-sharing question and answer. Dalam ayat 15 ini, Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, beliau memaknainya, dia yang menjadikan bumi untukmu. Jadi bumi ini dijadikan untuk kita, manusia. Buktinya seperti yang diterapkan dalam tafsir sebelumnya, kita dengan bertambahnya tahun, bertambahnya masa, manusia memiliki peralatan yang makin baik, peralatan yang makin canggih, ya, dalam menaklukkan, mengelola, memanfaatkan muka bumi ini. Tapi hewan kita lihat, singa, dari dulu sampai sekarang, ya kalau kita nggak kasih baju, nggak pakai baju. Kalau kita kasih aksesoris, kita nggak ada aksesoris. Dia hanya seperti itu saja. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Nggak karena sudah lewatin 5 abad, pohon mangga dulunya begitu, sekarang pohon mangga jadi tumbuh besi. Nah, kan enggak, ya. Nah, jadi memang Allah ini sudah menjadikan bumi ini untuk kita. Mudah kamu jalani. Nah, ini menarik ya. Jadi bumi ini sudah Allah ciptakan mudah untuk dijalani, dikelilingi, dikunjungi, visitasi. Ya. Ja'alalakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha, ya. Maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya. Nah, ini Allah menceritakan, maka berjalanlah kamu pada penjurunya. Berbagai sudut bumi ini. Penjuru-penjuru muka bumi ini. Dan makanlah rezeki Allah. Ya. Wa kulu mir rezeki. Makan rezeki. Nah, kita ada yang, misalnya kayak saya di Cirebon, ada yang ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, atau di Cirebonnya ada yang di desa ke kota, dari kota ke desa, dan sebagainya. Dari Indonesia ke luar negeri, dan sebagainya. Itu bisa menghasilkan sebuah rezeki. Ya. Jadi dengan adanya kita berkeliling ini, kita jadi bisa makan. Menarik. Kita jadi dapat rezeki. Ya. Dan kepadanya kamu berbangkit. Nah, pada akhirnya kita ini juga akan dibangkitkan. Akan ada pertanggungjawaban. Termasuk kita untuk travel the world ini. Traveling ini tujuannya untuk apa? Maksudnya apa? Ya. Nah, sedangkan dalam tafsir Quran yang disusun oleh Kiai Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrun HS ayat 15 ini, beliau memaknainya, dialah yang telah menjadikan bumi untuk kamu mudah dipergunakan. Nah, kalau tadi kan mudah untuk dijalani, Mahmud Yunus. Jadi mudah ditelusuri, dijalani, bahkan jalan kaki juga nyampe. Saya pernah dengar ada orang dari Pekalongan yang jalan kaki umroh dari Indonesia sampai ke Makkah Madinah. Bisa. Pakai ontak bisa. Semakin tingginya ilmu, sains, teknologi, bikin mobil, bikin pesawat sekarang ini. Ya, kita bisa ke berbagai penjuru bumi lebih singkat, lebih mudah. Nah, tapi kalau Zainuddin Hamidi dan Fahrun HS memaknai dengan mudah dipergunakan. Bumi ini mudah dipergunakan. Nah, beliau menafsiri ayat ini, dapat diusahakan untuk mengambil hasilnya
dan dilalui untuk perhubungan. Jadi dipergunakan juga, bimakna juga tadi dilalui mudah, dan juga diambil hasilnya. Ya. Sebab itu berjalanlah kamu melalui segenap penjurunya. Nah, bahkan kalau tadi kan Mahmud Yunus beberapa penjurunya. Beberapa. Tidak semuanya lah. Kalau ini bahasa yang digunakan, diksi yang digunakan adalah berjalanlah kamu melalui segenap penjurunya. Utara, selatan, timur, barat. Kalau ada mata angin dari berbagainya. Ya. Dan makanlah rezekinya. Dan kepadanya kamu dibangkitkan kembali. Jadi menarik. Bagaimana dengan tafsir rahmat Kiai Haji Umar Bagri? Nah, beliau juga menafsirkan ayat ini. Dialah yang telah menjadikan bumi yang dengan mudah kamu jalani. Nah, dalam kurung beliau menjelaskan manfaatkan. Jadi untuk memanfaatkan bumi ini mudah. Nah, ini ada Middle East gabung. Ahlan wa sahlan. Jadi memanfaatkan bumi. Maka berjalanlah ke segala penjurunya. Nah, ini juga sama dengan tafsir Quran Zainuddin Hamidi. Kalau tadi kan melalui segenap penjurunya. Kalau ini kamu jalani, berjalanlah ke segala penjurunya. Ya. Dan makanlah rezekinya, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Diksi yang digunakan ini bukan hari berbangkit, tapi kembali. Walaupun bimakna wahid, kembali itu maksudnya roji, kita nanti akan kembali kepada Allah dan akan dibangkitkan. Nah, beliau menafsirkan ayat 15 ini, Haji Umar Bakri, Allah telah menciptakan bumi. Al-ard, on earth, ya. Manusia dengan mudah dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Ya, makanya jangan putus asa, jangan diam diri, ada masalah, jangan mengeluh, banyak uang gak ada peluang. Bumi ini sangat luas. Dan kita mudah untuk akses. Akses mudah. Jalan kaki tuh kalau mau tuh bisa. Itu. Ya. Zaman dulu kan belum ada teknologi jalan kaki. Nah, sekarang ada teknologi, kita makin mudah lagi, ya. Lautan, ya, baik di lautan, daratan, dan ruang angkasa dapat dimanfaatkan manusia. Nah, ini menarik. Silakan barangkali ada santri yang ikut gabung, para hadirin medsos, ya. Jadi kesimpulan daripada ayat ini, Al-Mulk surah ke-67 ayat 15, yang pertama, Allah sudah mudahkan bumi bagi kita manusia ini. Kalau dari tafsir ini tidak dijelaskan juga mudah untuk para hewan. Karena kita misalkan semut, dari sini dia kalau punya kehendak pengen bepergian ke Amerika bisa tidak ya? Apalagi tumbuhan, dia sudah tumbuh di sini ya di situ aja. Dia tumbuh di desa Asem, dia tumbuh di Bintaro, dia tumbuh di Cibubur, di situ saja. Tidak bisa berkelana. Waduh, kita lihat di jalan ada pohon jalan, kan tidak. Tapi manusia, kita mobilisasi kemana-mana, mobilitas kemana-mana. Nah, walaupun pada saat pandemi ini kita sabar dulu. Banyak memang teman-teman, rekan-rekan yang update WA-nya, sosmednya, FB, Instagram, sebagainya, kangen banget jalan-jalan. Saya juga sama kangen. Ya walaupun dulu juga nggak tahu dari mana, tapi kangen memang. Ya, biasanya saya juga kalau ada traveling itu, nanti saya bahas spesifik di next fragment ataupun sesi. Saya bukan traveling itu bukan mutlak traveling. Tapi ada agenda lain, traveling itu hanya hadiah bonus saja dalam agenda tersebut. Misalkan join conference. Nah, itu punya. Nah, jadi itu, Allah itu sudah mudahkan bumi bagi kita. Tapi tidak setiap manusia sadar loh. Mudah ini mudah kita akses, kita jelajahi. Jadi kita harus sadar, bumi ini mudah. Yang kedua adalah
kita berkeliling dari berbagai penjurunya. Dan kemudian itu kita berkeliling, nah jangan diam diri. Dengan keliling itu, mengunjungi berbagai tempat itu, penjuru itu, kita akhirnya bisa dapat rezeki, kita bisa dapat makan, ya, dari kita melakukan aktivitas traveling ini. Kita juga kan kerja dari rumah keluar ke kantor, dari rumah ke ladang, dari rumah ke laut, dari rumah ke angkasa, ada nggak? Ada juga yang rezeki pesawat lah ke satu kota. Itu kan akhirnya menghadirkan rezeki kepada kita, ya. Dan pada ayat ini, pada akhirnya Allah akan, kita ditegaskan oleh Allah bahwasanya kita ini akan kembali, akan dibangkitkan. Jadi ayat travel ini menyuruh kita untuk go keluar, tapi harus hati-hati ini di luar, nanti kamu akan kembali. Akan ada hari berbangkit. Karena memang ada pepatah yang mengatakan, ya, bahkan teman-teman saya sendiri ya mengatakan sifat seseorang itu muncul aslinya, karakternya saat bepergian jauh. Kelihatan sekali. Kalau sudah bepergian jauh itu nggak bisa jaga image, kata rekan-rekan kami yang mengutip dari beberapa tokoh dapatnya. Nah, misalkan saya lagi acara di Korea 2014. Ada teman-teman dari Kanada, dari Amerika, habis acara Harvard Model United Nations MUN di Seoul, di kota Goyang. Ini habis ini ada acara dinner. Ya, kalau dinnernya makan-makan nggak jadi masalah. Tetapi yang dimaksud adalah ada clubbing. Pentas seninya bagi kami, ya kalau bagi para santri jangan diikutin lah. Cukup agenda yang lain saja. Nah, ini akhirnya kita tidak ikutin. Nah, tapi kalau bagi sebagian yang lain, ada perharakan, kan belum pernah nyobain daging babi yuk. Nggak ada yang tahu juga. Nah, hati-hati. Allah Maha tahu dimanapun kita berada. Mau di Korea kayak, mau di Eropa kayak, Amerika kayak, Jepang kayak, Korea Utara, Afrika, Zimbabwe, semuanya Allah Maha tahu. Apalagi kita para santri yang dibekali keyakinan, keimanan Allah itu Maha melihat. Nah, terus kredit KB, kan gak ada yang tahu. KB aja sama teman-teman di berbagai negara, pada cantik-cantik, bening-bening, ya. Bahkan, nauzubillah, ada yang one night relationship, ada yang check in. Nah, ini kita harus sadar diri ketika traveling itu memang ada banyak godaan-godaan yang untuk kita keluar dari kebiasaan jati diri kita, nilai kita, nilai agama, nilai kebudayaan, khususnya nilai agama Islam. Nah, kita harus sadar betul ini, bahwasanya Allah akan meminta pertanggungjawaban kita saat traveling itu, termasuk mencuri. Di negara jauh ini saya gampang lah mencuri, nggak ketahuan ini. Jangan, ya. Jadi Allah Maha tahu. Nah, udah bentar lagi mau azan nih ya. Saya untuk ayat 1 ini saya akan menambahkan beberapa catatan ya. Kenapa kita harus traveling? Selain tadi sudah jelas ayat menjelaskan perintah ini. Jadi kita kalau punya paspor, jangan hanya buat haji saja. Jangan hanya buat umroh saja. Kita manfaatkan untuk berbagai negara, berbagai benua, untuk mengambil ilmu dan pengalaman. Ya. Yang pertama, traveler kita yang bepergian untuk mengenal sisi lain kehidupan dari perspektif yang berbeda. Tidak hanya ambil foto dan share di medsos. Jadi kita ke luar itu, berjelajah itu, untuk mengenal sisi-sisi lain kehidupan. Ya, dari perspektif yang berbeda-beda, kacamata berbeda-beda. Nah, ini karena terkait dengan membaca dunia, maju Indonesia, contohnya misalkan, ini untuk closing. Siapa yang sudah pernah makan kebab Turki Baba Raffi?
oleh Bapak Hendy Setiono. Kalau Bapak Hendy, Kak Hendy, alhamdulillah beliau juga sudah memberikan endorsement pada buku saya yang Husnuzon. Nah, jadi beliau itu sekarang punya bisnis yang miliaran omsetnya, profitnya, udah nyampe 1 triliun belum nih ya? Saya belum tahu. Dan saya juga kemarin ke Malaysia, ada cabangnya. Istri saya juga, Fadil juga lihat sendiri, Bob Turki, cabang Malaysia, termasuk di Kedah, apalagi di KL. Tahu dari mana awalnya beliau dapat inspirasi buka usaha itu dan menjadi leader kebab, menjadi inspirasi bagi usaha-usaha di Indonesia ini? Ketika beliau, kalau tidak salah, dia ketika lulus SMP atau SMA ya, diajak main sama orang tuanya, atau diundang, orang tuanya ada di Qatar. Nah, beliau nyobain makan kebab di Qatar. Enak juga ya. Dan Bapak Hendy Setiono ini melihat, ini kayaknya kalau dijual di Indonesia, enak nih, laku nih. Dan dulu belum se-booming sekarang kebab itu. Walaupun saya sendiri kurang suka kebab ya, tapi banyak juga orang Indonesia yang suka kebab ya. Nah, jadi ternyata dengan kunjungan Pak Hendy ke Qatar ini, dia akhirnya punya ide bisnis, menghasilkan rezeki miliaran, termasuk punya karyawan ribuan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, dia sudah buka cabang di Malaysia, Filipina, Singapura, dan sebagainya. Oke, ini tahap pertama, kita membahas ayat traveling, Quran Surah Al-Mulk, ya, surah ke-67 ayat 15. Sekian dari kami, selamat berbuka, sudah muazan. Shadaqallahul azim. Semoga ada manfaat. Jika ada salah dari kami, mohon maaf. Jika ada kelebihan, inspirasi, pergerakan menggugah hati dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.